Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casey Mayori. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelompok 2 tentang belajar dan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik dalam bentuk kemampuan, keterampilan, sikap yang diperolehnya secara bertahap sepanjang hayat. Dalam hal ini, perubahan dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu pendidik, peserta didik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Jadi, proses pembelajaran merupakan satu sistem, yaitu satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai hasil yang diharapkan secara optimal dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Saya dari Prodi PAI 5A. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang belajar dan pembelajaran SKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran untuk pembelajaran SKI. Nah, perlu diketahui bahwa mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang di dalamnya membahas dan mengenai tentang sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh muslim. Nah, dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari seorang tokoh atau generasi zaman dahulu. Nah, peserta didik dapat memperoleh berbagai pelajaran dari proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dilakukan. Keteladanan dari tokoh-tokoh pelaku sejarah inilah yang ingin ditransformasikan kepada generasi muda di samping nilai informasi sejarah penting lainnya, dan bahwa materi sejarah memang penting bagi pengembangan kepribadian suatu bangsa. Namun dalam realitasnya sering kurang disadari bahwa mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu kurang begitu diminati oleh peserta didik dan dianggap sebagai mata pelajaran pelengkap. Berawal dari kurangnya minatnya peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat mempengaruhi nilai hasil belajar yang diperoleh. Nah, bahwa sejarah adalah berbagai proses dari kehidupan yang senantiasa dilestarikan dan dikembangkan. Melalui sejarah, suatu generasi muda akan dapat menghayati nilai-nilai kebaikan dan menghayati nilai-nilai terhadap pentingnya sejarah, sehingga materi sejarah sangat penting bagi pengembangan karakteristik siswa. Selain itu, sejarah kebudayaan Islam menjadi pelajaran yang sangat penting sebagai upaya untuk membentuk watak atau kepribadian umat. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari suatu tokoh atau generasi terdahulu dulunya. Nah, dari proses itulah dapat diambil banyak pelajaran, sisi-sisi mana yang dapat dikembangkan dan sisi-sisi mana yang tidak dapat dikembangkan. Nah, sehingga pendidikan merupakan aspek yang strategis di dalam proses melaksanakan pembentukan kepribadian seseorang yang lebih berakhlak dan berkarakter. Nah, sejarah kebudayaan Islam juga merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, karena dengan mempelajari mata pelajaran ini siswa dapat mengetahui informasi penting tentang sejarah Islam dan bisa mengambil ibrah dari teladan dari tokoh sejarah Islam di masa lampau. Namun dalam realitasnya siswa cenderung kurang menyukai pelajaran ini karena materinya yang sangat banyak dan cara guru menyampaikannya kurang terkesan, kurang menarik, dan kurang mendapatkan respon yang memadai dan dianggap sebagai peristiwa masa lalu dan tidak memiliki rangkaian dengan masa kini dan yang masa akan datang. Pola pembelajaran yang ini lebih menekankan aspek kognitif, hafalan dengan
tentang tahun, tempat, dan peristiwa yang sulit diharapkan perannya dalam mendidik generasi muda. Pembelajaran terkesan mengulang-ulang dan kurang dirasakan maknanya oleh kalangan siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik merasa kurang berminat dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, oleh karena itu, guru harus tepat dalam memilih mode pembelajaran untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, guru harus mempertimbangkan kesesuaian metode tersebut dengan materi pelajaran dan kebutuhan siswa, termasuk perangkat pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan siswa yang pandai, karena semua tipe siswa itu berbeda-beda. Ada yang lambat dan ada yang pandai. Nah, dan berbagai perbedaan terhadap peserta didik. Perbedaan tersebut bisa meliputi hal minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Nah, oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran peserta didik untuk memahami pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, perlu adanya yang pertama yaitu mode pembelajaran tim quiz. Merupakan tipe pembelajaran kooperatif yang dilakukan secara berkelompok, akan memberikan motivasi tersendiri bagi peserta didik. Selain itu, pembelajaran lebih banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai informasi pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman dan meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Lebih dari itu, pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir seperti menganalisis dan mensintesis, serta melakukan terhadap peristiwa, belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga, mode pembelajaran ini juga dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab tentang apa yang mereka pelajari melalui cara yang lebih menyenangkan dan tidak menakutkan. Dan mode pembelajaran yang kedua yaitu bisa menggunakan mode pembelajaran STAD, yaitu Student Achievement Division. Nah, bertujuan agar siswa memiliki keterampilan dan memecahkan suatu terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Realitasnya adalah siswa dalam proses belajar agar bisa berperan sebagai pemimpin, penyaji materi, merangsang diskusi, debat, dan mempraktikannya keterampilan. Nah, mendorong adanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa mempresentasikan ide kepada siswa yang lain. Nah, termasuk peserta didik saling mengajar satu sama lain. Nah, dan juga seringkali banyak beranggapan bahwa mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sangat mudah dan dilihat materinya saja, akan tetapi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sangat susah untuk dipelajari. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Bahkan sejarah kebudayaan Islam ada kalanya dimarginalkan karena mata pelajaran ini dianggap tidak penting dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan mata pelajaran fikih, Al-Quran, hadis, akidah. Dengan ada kalanya pemikiran seperti ini dapat menyebabkan kurangnya minat belajar untuk mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan rendahnya hasil prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggap mudah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, karena mata pelajaran Islam itu sangat penting untuk dipelajari, karena kita mempelajari ibrah dari seorang tokoh-tokoh dahulu dan kita bisa mengambil keteladanan dan nilai kebaikan dan pesan-pesan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim terdahulu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sajam Tarina. Saya dari kelas 5A. Saya dari kelompok 2. Ingin membacakan materi yang bagian B yang lanjutan. Salah satu contoh
contoh materi pembelajaran SKI yang sulit yaitu tentang sejarah. Kebudayaan Islam dalam materi Qarosidin. Belajar dari konsep pembelajaran Qarosidin yaitu konsep materi Qarosidin, materi yang cukup sulit dipahami siswa. Saat pembelajaran terlihat siswa pasif dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Ketuntasan hasil belajar siswa masih di bawah standar. Hal ini menunjukkan materi ini materi yang sulit dipahami. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan guru selama ini kurang menarik bagi siswa. Mengajar dan belajar merupakan dua aspek yang menentukan keberhasilan pendidikan. Mengajar atau teaching adalah salah satu cara guru untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Sedangkan belajar, learning, adalah usaha atau upaya murid untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk kepribadian. Kajian psikologis menyatakan bahwa belajar lebih penting dari mengajar. Bukannya banyak orang yang belajar tanpa diajar. Kurangnya minat anak dalam proses pembelajaran akan menimbulkan kejenuhan. Anak mencari alasan untuk tidak mengikuti proses pembelajaran. Ruang guru terasa jenuh. Udara terasa panas. Mata pelajaran SKI di MTS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. A. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran. B. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau. C. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar. D. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peningkatan. E. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Dalam penyajian pembelajaran sejarah kebudayaan hanya dengan metode ceramah. Dalam kegiatan pelajaran SKI, guru hendaknya menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan. Menurut Muhammad Hanafi, dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, paradigma mempelajari learning centered menuntut perubahan dan memperluas peran guru dalam kelas yang semula hanya menjadi sumber pengetahuan berubah menjadi siswa terakhir dalam kelas. Pembelajaran yang ideal adalah terbentuknya konsep ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian anak sebagai peserta didik, yaitu aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. A. Pendekatan kooperatif adalah pendekatan kontekstual, yaitu suatu proses pendekatan holistik. Belajar yang membantu guru menghubungkan antara materi pelajaran dengan situasi yang mendorong siswa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat dan keluarga. Jadi, maksud dari metode pelajaran di atas yaitu agar pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah tengah aktif, kreatif, dan menyenangkan, maka diantaranya dapat dilakukan dengan pendekatan strategi. Baiklah, itu saja yang bisa saya